Ingatkah Anda bagaimana rasanya sewaktu masih jadi kanak-kanak? Dunia terasa amat luas, penuh dengan berbagai hal yang menakjubkan, mengasyikkan, dan misterius untuk diungkapkan dan dijelajahi. Setiap hari ada saja ajakan untuk berpetualang dan bergembira. Anda merasa tak ingin hari berakhir, dan berat sekali rasanya untuk tidur karena takut kehilangan kesempatan. Sebagai gantinya, Anda melompat, menari, menyanyi, berteriak, dan tertawa-tawa seharian, sampai kelelahan dan jatuh tertidur di mana saja. Dan lalu ada orang dewasa yang mengangkat dan menidurkan Anda. Ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari sewaktu kita masih kanak-kanak. Kata yang paling mudah diucapkan adalah "kenapa?" Anda bertanya tentang setiap hal dan tentang apapun. Dan Anda tidak takut mengajukan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bagi orang dewasa sebaiknya tidak Anda tanyakan. Karena sebagai anak, Anda tidak takut apapun. Anda ingin tahu apapun, dan Anda tidak takut akan kenyataan yang sebenarnya. Dan bila ada yang tidak Anda pahami, atau Anda tidak tahu bagaimana cara kerja sesuatu, sebagai anak, Anda akan langsung bertanya, bagaimana caranya? Anda tidak berpura-pura tahu sesuatu yang Anda tidak tahu, dan tidak pula malu atas ketidaktahuan itu. Karena Anda tahu bahwa agar tidak lagi menjadi pihak yang tidak tahu, yang dapat Anda lakukan adalah bertanya. Karena hanya dengan bertanya, Anda akan menemukan jawaban. Dan Anda juga tidak berasumsi tentang hal-hal yang tidak pernah Anda dengar atau lihat. Anda tidak berpura-pura lebih cerdas dan lebih baik ketimbang siapapun, dan tidak berpura-pura punya pendapat tentang berbagai hal yang tidak Anda ketahui. Alih-alih, Anda jujur dan tulus, bukan berendah hati secara semu. Dan orang-orang menganggap sikap Anda yang lugu, naif, dan jujur itu menarik. Itulah sebabnya orang-orang dewasa mudah sekali menyukai dan ingin melindungi Anda. Sebagai anak, Anda juga tak mudah untuk menghakimi. Bila Anda melihat sesuatu yang aneh pada diri seseorang, Anda bisa bertanya mengapa atau berkomentar. Tetapi Anda melakukannya tanpa dilandasi kritikan, penghakiman terselubung, atau perasaan lebih unggul. Sebab pertanyaan Anda didasarkan pada ketertarikan dan rasa ingin tahu, bukan karena Anda bersikap menghakimi atau membanding-bandingkan mereka dengan diri sendiri. Itulah sebabnya orang-orang tidak langsung tersinggung oleh kata-kata Anda, dan mereka lebih jujur dalam menjawab. Dan mereka menunjukkan apresiasi kepada Anda karena telah peduli. Namun, begitu kita makin besar, ada yang berubah. Kita kehilangan semua kemampuan kanak-kanak untuk merasa takjub dan kagum ini. Alih-alih kita menjadi orang-orang dewasa yang penuh dengan berbagai opini dan keyakinan, yang tidak terlalu suka bertanya karena kita merasa sudah tahu semua jawaban. Dan kita mudah menghakimi orang lain, terutama mereka yang berbeda keinginan dan ketertarikan. Dunia orang dewasa penuh dengan sinisme, asumsi, dan penghakiman. Dunia orang dewasa itu adalah keberadaan yang monokromatik, sedangkan dunia kanak-kanak adalah dunia paling meriah dengan warna-warni. Mungkin kita jadi begitu karena dalam perjalanan hidup kita harus menghadapi kekecewaan, perkiraan-perkiraan yang meleset, dan harapan-harapan yang kandas. Kita juga merasa bahwa kita tak lagi perlu belajar hal baru, bertanya, dan mengasah pikiran kita. Toh, kita sudah jadi orang. Kita harus menjalani kehidupan dan menunaikan berbagai tanggung jawab. Mengapa pula harus tumbuh lagi? Mau menjadi dan berubah macam apa lagi? Maka kita pun menua secara fisik dan mental. Seiring dengan menjadi kaku dan tidak luasnya pikiran kita,
begitu pula tubuh kita. Bahkan ekspresi kita pun sudah tersetel sedemikian rupa, meninggalkan jejak garis-garis kecemasan dan kekhawatiran yang muncul sebagai keriput dan kerut-merut. Namun kita tak perlu menjadi seperti itu. Kita mungkin tak sanggup membalikan masa dan putaran waktu yang terus berjalan, tetapi kita sebenarnya bisa memilih cara kita menua. Bahkan sesungguhnya kita tidak perlu tumbuh menjadi lebih tua. Seperti itu. Tahun-tahun yang telah lewat dan pengalaman yang menyertai tidak harus membuat kita menjadi kaku dan tidak luwes karena sikap sinis dan keseriusan kita dalam menjalani kehidupan. Alih-alih kita harus mencoba untuk menjadi kanak-kanak seperti semula, senantiasa menganggap hidup ini sebagai sumber kemewahan dan kegembiraan, dengan menganggap kekecewaan, harapan yang kandas, rencana yang meleset sebagai permainan, yang dalam bermain kadang-kadang kita menang dan kadang-kadang kalah. Bagaimanapun, semuanya hanyalah permainan yang tidak membuat kita takut untuk ikut bermain atau menyerah. Dan bila kita bisa terus mempertahankan rasa ingin tahu, sesungguhnya kita dapat merasakan bahwa dunia ini masih merupakan tempat yang amat luas dan menakjubkan. Kendati kita sudah tumbuh membesar, dengan sedemikian banyak tempat misterius untuk kita jelajahi dan begitu banyak rahasia yang dapat kita ungkap. Dengan demikian, alih-alih merasa mandek, pesimis, dan kewalahan oleh tekanan beban kehidupan, kita akan terus bisa menantikan hari baru seperti seorang anak yang tak sabar untuk turun dari tempat tidur dan bermain dengan mainannya. Sementara itu, bila kita tidak terlalu angkuh untuk mengakui kebodohan kita, maka kita tidak akan menjadi terlalu angkuh untuk mengajukan pertanyaan penting yang jawabannya belum kita ketahui. Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu seperti, siapakah aku? Mengapa aku ada di sini? Dan kemana aku akan pergi? Pertanyaan-pertanyaan yang bila diajukan akan menjamin bahwa alih-alih merasa bosan dan sinis terhadap hidup ini, kita malah akan merasa bersemangat, aktif, dan menantikan masa depan. Karena kita akan selalu memandang setiap sisi kehidupan kita sebagaimana anak-anak yang melepaskan rakitan mainannya untuk dirakit kembali. Dan bila kita membebaskan diri dari berbagai asumsi, pemikiran yang bersifat menghakimi, dan opini-opini yang kaku, kita sebenarnya sudah membebaskan pikiran kita untuk menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru, pemikiran baru, perspektif baru, dan macam-macam perbedaan. Dan dengan demikian memperkaya pikiran dan kehidupan kita sendiri. Menjadi seperti kanak-kanak tidak berarti menjadi kekanak-kanakan, tetapi mengembalikan kemampuan kita untuk terus bisa penasaran terhadap kehidupan dan memandang dunia ini sebagai taman kanak-kanak yang memungkinkan kita mengembangkan kemampuan kita setinggi-tingginya.